Chapter 50. Klinik servis tampan suamiku. Brak. Regan menutup pintu kamar apartemen miliknya dengan kasar. Beruntung Clara segera mundur satu langkah saat Regan hendak menutup pintu tadi, kalau tidak, bisa dipastikan akan ada benjolan besar di dahi, atau bisa juga bibir dan hidungnya jadi bengkak, karena hempasan pintu yang begitu keras. Clara tersenyum sinis sambil menggelengkan kepalanya, melihat reaksi Regan yang luar biasa marah, mengetahui kenyataan bahwa sang mantan kekasih telah menikah dengan seorang OB. Mengingat fakta itu, rasanya Clara ingin terbahak. Lantas teringat dengan ibunya. Ini kabar baik menurut Clara, tentu kabar baik ini harus ia kabarkan pada orang tuanya, bukan? Halo, Mom. Sapa Clara dengan girang. Saat ini ia sedang merebahkan diri di sofa ruang tamu. Enggan masuk ke dalam kamar. Yakin, dari suara berisik yang ia dengar, suaminya itu pasti sedang mengamuk, dengan melemparkan semua barang yang ada di dalam sana. Dan Regan memang berbanding terbalik, bila Regan sedang sangat sedih juga kecewa, maka ia sedang begitu bahagia. Halo, Cla. Ada apa? Dari suaramu, sepertinya kamu sedang sangat-sangat bahagia hari ini. Ujar Catherine menilai. Kau ada kabar bahagia apa, sayang? Tanyanya lagi. Oh Mommy, kau memang selalu tahu apa yang aku rasakan. Yah, memang saat ini aku sedang sangat bahagia, Mom. Kau tahu, anak perempuan kesayangan Daddy telah menikah. Ujar Clara. Nadanya begitu girang, membuat Catherine bertanya-tanya, mengapa Clara justru bahagia. Catherine mengerutkan keningnya, mengapa kau justru bahagia mendengar kabar ini? Tentu aku sangat bahagia, Mom, sebab yang dinikahinya itu sangat jauh dari Regan. Ya, aku akui kalau untuk ketampanan, OB itu lebih tampan dan macho, tubuhnya juga lebih atletis, tapi sayang, dia hanya seorang OB, Mom. Kau bayangkan, Zola menikah dengan OB. Hahaha. Bukankah, ini sangat lucu, Mom. Mungkin dia ingin menyaingiku dengan menikahi pria yang lebih tampan dari Regan, tapi tetap saja dia hanya seorang OB, pecundang pesuruh. Gajinya takkan cukup untuk biaya hidup seperti kita. Ujarnya seraya terbahak. Merasa sangat puas melihat kehidupan Zola pasti jauh dari kata cukup, bahkan kekurangan. Masih ingat, motor yang digunakan Elert merupakan moge jadul yang sudah sangat usang. Menggelengkan kepalanya, merutuki kebodohan Zola yang malah memilih menikahi seorang OB. Tapi tiba-tiba Clara teringat adegan di ruang kerja CEO mereka. Bagaimana bisa Zola menikah dengan OB lalu menjalin hubungan asmara dengan CEO mereka? Clara menyeringai, ia yakin CEO mereka tidak tahu kebusukan Zola. Kalau ia tahu sebenarnya Zola telah memiliki suami, pasti ia akan marah. Apa kau tadi bilang, Cla? Zola menikah dengan OB. Astaga. Dedimu pasti akan sangat murka saat mengetahui hal tersebut. Tapi baguslah, dengan begitu, ia tidak bisa menyombongkan diri. Hahaha. Hidupnya pasti akan makin sengsara. Ini benar-benar berita bagus, Cla. Puji Catherine bahagia. Tapi Mom, ada berita yang tak kalah gila, bahkan sangat gila. Ujar Clara membuat Catherine makin penasaran. Apa itu? Mom, kau tahu, ternyata Zola juga ada main gila dengan atasan kami. Pantas saja ia tiba-tiba diangkat sebagai sekretaris CEO, ternyata dia menjalin hubungan terlarang secara diam-diam. Ujar Clara sambil menyeringai. Astaga, kau serius, Cla? Ini bukan sekedar rumor, bukan? Tanya Catherine dengan nada rasa tak percaya. I'm so serious, Mom. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ia bercumbu mesra di ruangan CEO. Bahkan aku sempat mengambil gambar dan fotonya. Ujar Clara bersungguh-sungguh. Gila. Benar-benar gila. Mom tidak menyangka, ia kini sudah seperti J. Lang. Tapi kau harus hati-hati,
Kalau ia memang menjalin hubungan dengan CEO kalian, bisa saja ia melaporkan semua perlakuanmu padanya. Bisa-bisa, kau dipecat dari sana. Pesan Catherine untuk Clara. Yes, Mom, I know. Aku pasti akan berhati-hati. Sahut Clara. Pagi-pagi sekali, Zola sudah sibuk berkutat di dapur untuk menyiapkan sarapan. Menu sarapan pagi ini adalah salad sayuran, omelet campur daging asap cincang, bacon, dan segelas susu untuk Zola ju kopi untuk Ellert. Ellert baru saja mengerjapkan matanya. Tangannya meraba ke samping, namun sisi itu justru terasa dingin, sepertinya telah lama ditinggal. Ellert tersenyum, ia yakin kalau istrinya tersebut sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk mereka. Diliriknya jarum jam yang masih menunjukkan pukul 6.45, Ellert menyeringai. La pun bergegas berdiri. Dengan hanya memakai celana boxer, dia keluar dari dalam kamar dan berjalan menuju dapur. Zola yang sedang asik menata salad buatannya di atas sebuah piring, tiba-tiba tersentak saat ada sepasang lengan kekar yang memeluk tubuhnya dari belakang. La sangat hafal aroma itu. Aroma maskulin dari tubuh seorang lelaki yang kini mulai ia cintai. Zola tersenyum dalam diam. La tetap melanjutkan pekerjaannya meski konsentrasinya sedikit terganggu akibat tangan dan bibir nakal Ellert. Stop it, please. Mohon Zola dengan suara sedikit mendesis akibat ulah jahil Ellert yang sibuk mencumbu dan menghisap tengkuk Zola. Tangannya pun tak mau diam. La juga sibuk menjelajahi setiap inci kulit Zola, termasuk mereks emas aset kombar Zola, yang kian ranum karena rajin dijamah. Aku lapar, Zo. Bisiknya tepat di telinga Zola, membuat perempuan itu meremang. Ayolah kalau kau lapar, seharusnya kau lekas basuh wajahmu lalu makan, bukannya menggangguku menyiapkan sarapan. Tapi aku tidak ingin sarapan itu. So, kau mau sarapan apa? Kau ingin makan sesuatu? Katakan saja, biar aku buatkan. Kau tidak bisa membuatnya sendiri, sweetie. Sarapan ini harus kita lakukan berdua. Apa itu? Kalau begitu, mari kita buat bersama. Ujar Zola sambil berusaha menahan hasratnya. Ellert tersenyum menyeringai. Ayo. Pekik Zola terkejut saat tiba-tiba saja Ellert menggendongnya menuju kamar mandi. Zola mengerutkan keningnya saat menyadari arti kata lapar dan harus dibuat berdua. Matanya memicing ke arah Ellert yang telah tersenyum lebar. Jadi sarapan ini yang kau mau? Zola mendelik tajam. Bukannya takut, Ellert justru tersenyum seraya cengengesan. Ini adalah sarapan spesial ala Ellert Miguel. Selain menyehatkan, juga bisa menghasilkan baby yang lucu-lucu. Tukasnya di depan wajah Zola, sebelum ia mulai menyatukan bibir mereka dan memadu kasih sesuai keinginan Ellert. Kenapa kau memakai pakaian jas lengkap? Tanya Zola bingung saat melihat Ellert justru memakai setelan jas formal, tidak seperti biasanya memakai pakaian lusuh untuk meyakinkan bahwa ia hanya seorang karyawan biasa. Ellert tersenyum lebar lalu memeluk Zola dengan erat. Kau hari ini akan datang ke kantor dengan Tuan Muda Miguel, bukan Ellert Cob, sweet, jelas Ellert membuat Zola penasaran apa direncanakan Ellert. Kau serius? Tanya Zola untuk meyakinkan lalu Ellert pun tersenyum sambil mengangguk. Zola pun hanya menurut saja apa yang direncanakan oleh Ellert. Kau tahu sweetie, aku sudah tak sabar melihat raut wajah bingung orang-orang yang suka membicarakan dirimu. Ungkap Ellert. Tapi apa ini tidak masalah? Tanya Zola khawatir. Ini tidak masalah, sweetie. Kau nikmati saja semuanya. Tak perlu pusing memikirkan orang-orang tak berguna itu. Pungkas Ellert membuat Zola terdiam. Chapter 51. Sebuah Bugatti Divo berwarna hitam, dengan garis melengkung berwarna biru di bagian tepi, meluncur bebas membelah jalanan kota Los Angeles. Di dalamnya, ada sepasang suami istri yang tampak begitu bahagia.
Mereka tak henti-hentinya saling melempar senyum untuk mengekspresikan rasa cinta, dan kebahagiaan yang membuncah di dalam dada. Tak butuh waktu lama, Bugatti Divo itu telah berhenti tepat di depan lobi kantor Sopalova. Eller turun dari mobil itu terlebih dahulu dengan tak lupa memakai masker dan kacamata hitam mewah miliknya. Kemudian, ia memutari mobil dan membukakan pintu untuk Zola. Zola pun turun dari mobil itu dengan anggun dan tak lupa seulas senyum yang selalu terpatri di bibirnya. Setelah Zola turun, Eller menyerahkan kunci mobilnya kepada valet parking. Semua pasang mata yang melihat bagaimana atasan mereka memperlakukan Zola dengan begitu hangat dan romantis, merasa terkesima. Sebagian dari mereka memuji betapa beruntungnya Zola karena diperlakukan semanis itu oleh CEO mereka. Tetapi ada juga yang mengutuk Zola sebagai wanita murahan karena menjalin hubungan dengan banyak pria tampan. Walaupun mereka belum melihat rupa asli seorang tuan muda Miguel, tapi mereka meyakini kalau CEO mereka itu sangatlah tampan. Astaga, itu kan Zola. Lihat, bagaimana cara tuan muda Miguel memperlakukannya, sangat-sangat manis dan romantis. Kau benar, aku jadi iri. Enak kali ya bisa menjadi Zola. Mengapa Zola beruntung sekali sih bisa dekat dengan pria-pria tampan? Aku juga mau seperti Zola. Tapi wajar sih kalau Zola digilai pria-pria tampan, seperti si Obe dan tuan muda Miguel, lah Zolanya aja cantik banget gitu. Aku setuju. Cih, apanya yang cantik? Cantik tapi murahan dan kalian bangga. Bilang aja kamu iri, ya kan teman-teman? Benar tuh. Dasar. Cih, buat apa kami iri? Benar, buat apa kami iri sama wanita jaleng itu? Aku heran, kok mau-maunya tuan muda Miguel sama jaleng itu? Oh, mungkin karena dia belum tahu. Mungkin tuan muda Miguel hanya sekedar memanfaatkan Zola sebagai teman kencannya. Mustahil dia mau menjalin hubungan dengan karyawan biasa seperti Zola. Bisa juga ini sejenis simbiosis mutualisme, mereka saling memberikan keuntungan, tuan muda Miguel diuntungkan dalam urusan ranjang, sedangkan Zola dalam hal pekerjaan. Udah malas ngeladenin orang-orang iri seperti mereka. Pergi yuk. Pergi aja sana. Siapa juga yang mau bicara pada kalian? Ellert dan Zola berjalan bersisian di lobi kantor. Lalu tiba-tiba, tangan Ellert menarik lengan Zola dan menggandengnya mesra, membuat karyawan Sopalova makin menjerit histeris dengan apa yang mereka lihat. Mereka jadi bertanya-tanya sebenarnya apa hubungan Zola dengan atasan mereka tersebut. Apakah benar selentingan kabar yang menyatakan Zola hanyalah penghangat ranjang CEO mereka? Kau lihat tadi bagaimana cara mereka menatap kita khususnya aku. Pasti mereka tengah menggosipkanku hal macam-macam. Terka Zola sambil mencebikkan bibirnya. Ellert menaikkan sebelah alisnya ke atas, kemudian tersenyum. Tenang saja, bila mereka sampai ketahuan menjelekkanmu dari belakang, surat cinta khusus dariku akan segera menyapa mereka. Tukas Ellert santai. Tapi terdengar keseriusan di sana. Namun, beberapa detik kemudian, Zola mengerutkan keningnya. Mengapa mereka malah dapat surat cinta spesial darimu? Tidak boleh. Aku tidak mengizinkan. Aku saja tidak pernah mendapat surat cinta darimu. Zola mendelik kesal, dengan bibir mengerucut membuat Ellert kian gemas, dan tak sabar ingin mengecup dan melumnya disertai hisapan sehingga terciptalah decapan dan des asteris han. Kau mendengarku? Tidak. Zola kembali mencebikkan bibirnya. Ellert terkeker lalu menarik pinggang Zola hingga merapat ke tubuhnya. Dengar? Aku dengar dengan baik, sweetie. Kau mau surat cinta dariku? Boleh saja, sebab kau sebaiknya memang lebih fokus pada rumah tangga kita. Siapa tahu di dalam sini, sudah ada Ellert Junior atau Zola Junior. Ucap Ellert dengan lembut di telinga Ellert. Dengan tangan mengusap perut Zola. Zola tampak mencerna ucapan Ellert,
tiba-tiba matanya membulat tak percaya. Jadi surat cinta spesial darimu itu maksudnya. Ellert mengangguk cepat saat Zola sudah menyadarinya. Zola tersenyum lebar lalu mengecup pipi Ellert sekilas, membuat Ellert makin menguatkan rangkulannya di pinggang Zola dan mengecup puncak kepalanya. Tuan Hendrik, boleh saya masuk? Ucap Clara pelan tepat di depan pintu. Ya, silahkan masuk. Ada perlu apa kau mencariku? Tanya Hendrik, kepala tim HRD tanpa basa-basi. Clara terkejut dengan pertanyaan Hendrik yang to the point. Lalu ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya, yang justru mendapat cibiran sinis dari Hendrik. Ya, tujuan kedatangannya adalah agar Ellert yang ia ketahui sebagai seorang OB dipecat. Bahkan tanpa tahu malu, ia menyerahkan bukti-bukti kemesraannya pada Zola, di jam kantor dan foto-foto bagaimana Ellert memukul Regan. Bahkan Clara juga membawa bukti visum Regan, untuk memperkuat tuduhannya pada Ellert, yang sudah berlaku kasar pada Regan. Sudah selesai Nona Clara? Tanya Hendrik sinis. Mata Clara membola, mengapa ia justru mendapatkan perlakuan sinis dari Hendrik? Bagaimana Tuan? Bukankah seharusnya Tuan segera memecat OB, yang tidak tahu diri itu karena sudah berpacaran saat jam kerja, ia juga sudah melakukan perbuatan kasar dengan memukul Regan. Hasil visum itu semuanya asli, Tuan. Kalau asli kenapa? Bukankah ia sendiri yang memulai? Sudah wajar Ellert membalas perbuatan Regan. Beruntung Ellert tidak melaporkan kalian ke kantor polisi karena perbuatan kalian itu. Dan apa katamu tadi? Memecat OB itu. Hahaha. Maafkan aku, itu tidak mungkin bahkan takkan mungkin. Jadi kalau urusanmu sudah selesai, silahkan keluar. Pintunya di sebelah sana bila kau lupa. Imbu Hendrik seraya menyeringai, membuat Clara benar-benar tak habis pikir, bagaimana bisa OB itu malah mendapatkan pembelaan dari Hendrik padahal bukti-bukti sudah ada di depan mata. Bagaimana? Tanya seseorang saat Clara telah keluar dari ruangan Hendrik. Clara menggeleng lesu lalu ia berjalan menuju salah satu sudut ruangan yang akan sepi. Bagaimana bisa begitu? Tanya seseorang itu. Clara mengedikkan bahunya, tanda ia juga belum paham dengan situasi yang terasa aneh dan janggal ini. Tapi ia juga tidak bisa menebak alasannya. Bagaimana kalau kau coba dekati Tuan Muda Miguel? Pasti akan lebih mudah bagimu bila kau berada di sisi Tuan Muda Miguel. Bila memang Zola hanya penghangat ranjangnya, bukankah kau lebih ahli dalam hal itu? Aku yakin kali ini kau akan berhasil menepuk kedua lalat menjijikkan itu. Sarannya pada Clara. Clara menyeringai, kau benar, sepertinya aku harus mengeluarkan keahlianku dalam menggoda. Daripada aku menggoda OB tak tahu diri dan yang pastinya kere itu, lebih baik aku langsung menggoda mangsa luar biasa ini. Thanks atas saranmu, ujar Clara dengan senyum lebarnya. Seseorang itu pun mengangguk lalu tersenyum tak kalah lebar. Semoga kau berhasil, ujarnya lagi.